Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari surat Roma 15 ayat 22 sampai 30. Setiap kali kita bersaat teduh dari surat Roma, setiap kali itulah kita harus menaruh dalam pikiran kita mengenai kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang disingkapkan dan kebenaran Allah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perikop kita hari ini dikisahkan mengenai perjalanan pelayanan Rasul Paulus ke Spanyol. Dalam perjalanan itu harapannya adalah dapat mengunjungi jemaat di Roma. Perkunjungan ini bukan perkunjungan biasa, tetapi perkunjungan penggembalaan. Sebab di jemaat tersebut ada yang harus diperbaiki dengan ajaran, yaitu tentang kebenaran Allah dan perselisihan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa lain selain bangsa Yahudi. Sebelum kita membahas di ayat 22 sampai 30, ada baiknya kita mengingat kembali kebenaran Allah yang dicatat di ayat pertama dan yang kedua, yang berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Apa artinya? Kita menemukan dalam terjemahan lain begini, kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai haruslah bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang lemah keyakinannya. Janganlah kita mau menyenangkan diri kita sendiri saja. Sebaliknya, kita masing-masing harus menyenangkan hati sesama saudara kita untuk kebaikannya, supaya keyakinannya bertambah kuat. Jadi soal keyakinan yang kuat, dan ada yang berkeyakinan lemah. Dan orang yang berkeyakinan lemah justru menyatakan banyak keberatan-keberatan dan dalam menghadapinya harus dengan sabar, supaya yang lemah akhirnya menjadi kuat. Dalam mempraktikkan ajaran tentang kebenaran Allah itu, Rasul Paulus saat itu membawa bantuan untuk orang-orang Kristen di Yerusalem yang berada dalam keadaan susah. Bantuan itu berasal dari orang-orang Kristen Makedonia dan Akaya. Apakah orang-orang Kristen di Makedonia dan Akaya mengenal orang-orang Kristen di Yerusalem? Jawabannya tidak. Tidak kenal, tidak sebangsa, tapi mereka seiman. Karena sama-sama mempercayai Kristus, maka tidak ada yang dapat menghalangi sesama Kristen untuk saling membantu. Apakah ada untungnya membantu mereka yang tidak dikenal? Jika menggunakan rumus dunia, maka jawabannya tidak ada untungnya. Tetapi jika mempergunakan rumus kebenaran Allah, maka untungnya ada banyak. Bukan untung untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang dilayani melalui gerejanya. Sebab Kristus tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ayat 3-4. Sebab Kristus pun tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Di dalam Alkitab tertulis begini, segala celaan yang ditujukan kepadamu telah jatuh ke atasku. Semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Selain itu saudara, dalam praktik kehidupan bergereja, selain menaati teladan Kristus yang tidak memikirkan kesenangannya sendiri, Sang Rasul juga memberikan keseimbangan mengenai berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dicatat begini, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saya suka sekali terjemahan LAI, terjemahan baru ini. Jika sudah menikmati harta rohani, maka orang atau jemaat itu pasti akan melayani dengan berkat jasmani. Sebuah timbal balik yang indah, bukan hutang budi loh saudara, bukan hutang budi yang menuntut keharusan, tapi respon kasih yang indah dan sukarela. Tidak berhenti menjadi penikmat saja, tetapi merespon dengan melayani. Karena siapa? Karena Kristus. Apakah pelayanan ini menyenangkan semua orang? Jawabannya tidak. Tidak semua hal baik yang diajarkan lalu direspon dengan baik selalu menyenangkan semua orang. Alkitab sudah membongkar untuk kita hal-hal seperti itu.
Jadi jangan terkejut, jangan marah. Jika dalam hal-hal baik tentang spiritual, hal-hal baik dalam respon kita kepada Kristus, ternyata malah dibenci. Lihat saja apa yang telah terjadi pada Kristus semasa hidupnya di dunia. Miliknya sendiri menolak dia. Tetapi Kristus tidak menjadi mundur karena penolakan itu. Sebab yang dikerjakan bukan pekerjaan manusia, tetapi misi Allah. Demikian juga dengan gereja. Di masa lalu hingga sampai masa sekarang, tetap ada yang membenci walau sudah hidup dalam kebenaran Allah. Di zaman Rasul Paulus, dalam perikop ini dijelaskan begini. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku di Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Terjemahan lainnya, berdoalah supaya Allah melepaskan saya dari tangan orang-orang yang tidak percaya di Yudea, dan supaya tugas saya untuk membawa sumbangan ke Yerusalem diterima dengan senang hati oleh umat Allah di sana. Ini mau bawa bantuan, bukan ngutang. Ada saja yang mencoba menghalang-halangi. Bisa kebayang nggak ya? Nah kan, mari kita pelajari apa yang dilakukan Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang demikian. Jawabannya adalah berdoa, bukan berdoa sendirian, tetapi mengajak jemaat berdoa bersama-sama. Berdoalah supaya Allah melepaskan saya dari tangan orang-orang yang tidak percaya di Yudea. Tujuannya apa? Berdoa itu bukan untuk diri sendiri. Sebab Paulus tahu kok kalau Tuhan menetapkan dirinya akan menderita karena pemberitaan Injil itu. Tujuan mengajak jemaat berdoa adalah supaya kalau Tuhan loloskan, maksudnya Paulus ini diloloskan dari orang-orang jahat itu, maka ada waktu untuk mengembalakan jemaat di Roma yang belum sempat dikunjunginya. Dengan demikian, kalau Allah menghendaki, kata Rasul Paulus, saya dapat datang padamu dengan hati yang senang, dan saya akan merasa terhibur di tengah-tengah kalian. Ini doa menjadi tujuan ketika mengapa meminta supaya Tuhan meloloskan. Quote kita hari ini, Kristus tidak pernah memikirkan kesenangannya sendiri. Gereja percaya Kristus pasti mempunyai ajaran yang sama, yaitu tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ketika kita memikirkan kesenangan Kristus, tidak selalu menyenangkan orang banyak, malah bisa dibenci dan dihujat. Apakah kita mundur? Tidak, jangan mundur. Sebab Kristus tidak pernah mundur karena hujatan dan kebencian. Maju terus, jangan mundur, lihatlah pada Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Kristus Tuhan kami sebagai kepala gereja dan kami sebagai anggota-anggotanya. Kami bersyukur bukan hanya makin mengenal-Mu, tetapi bersama dengan itu Tuhan telah mengajarkan kepada kami bagaimana memperlakukan sesama kami, baik yang percaya kepadamu maupun yang belum, agar kami tidak mencari kesenangan diri sendiri seperti Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memperbarui kami bersama-sama agar kami semakin serupa diri-Mu dalam segala hal, termasuk ketika kami harus berbuat kasih kepada anggota jemaat yang sangat membutuhkan pertolongan. Tuhan menyerahkan peringatan ulang tahun GKT Banyuwangi pada tanggal 29 Oktober nanti. Kiranya Tuhan menolong kami semua bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia, menjadi gereja yang sehat dan berbuah banyak, mengambil bagian dalam pelayanan perkabaran Injil ke dalam maupun keluar sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.